Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut WSM News selengkapnya. Dalam upaya merawat nilai sejarah dan menghormati jasa para pendiri pendidikan, Universitas Semarang menggelar kegiatan ziarah ke makam para pendiri. Kegiatan ini menjadi bentuk penghormatan sekaligus refleksi untuk meneruskan semangat perjuangan para tokoh pendahulu. Kegiatan yang diikuti jajaran rektorat, dosen, dan tenaga kependidikan ini berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan kepada para tokoh yang telah berjasa dalam perkembangan pendidikan di Universitas Semarang. Salah satu rangkaian Disnatalis Universitas Semarang ke-39 ini diawali di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal dengan upacara penghormatan, peletakan karangan bunga, serta doa bersama. Selanjutnya, rombongan melanjutkan ziarah ke tempat pemakaman umum berkota dan kawasan Gajah Mungkur untuk mendoakan para tokoh senior yang telah meletakkan fondasi pendidikan tinggi di Jawa Tengah. Hubungan historis yang erat antara USM dan Undip menjadi landasan utama kegiatan ini. Sebagai perguruan tinggi yang lahir dari rahim pemikiran para tokoh besar Undip, melalui Yayasan Alumni Universitas Diponegoro, USM memandang ziarah ini bukan sekedar rutinitas, melainkan refleksi spiritual dan moral untuk meneruskan estafet perjuangan para pendiri. Kegiatan kemudian ditutup di makam keluarga besar Universitas Diponegoro di kawasan Tembalang. Melalui tradisi ini, USM berharap seluruh sivitas akademika dapat terus meneladani semangat perjuangan, dedikasi, dan nilai-nilai luhur para pendiri sebagai bekal menghadapi tantangan dunia pendidikan di masa depan. Meninggalnya 3 calon manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih serta kampung nelayan Merah Putih usai mengikuti latihan dasar kemiliteran menuai sorotan. Sejumlah anggota DPR dan pakar kebijakan publik mendesak pemerintah agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Desakan evaluasi disampaikan menyusul meninggalnya 3 peserta latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil yang dipersiapkan sebagai calon manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, serta kampung nelayan Merah Putih. Anggota Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait aspek kesehatan, hingga pendampingan peserta agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Ia juga menilai materi pelatihan sebaiknya disesuaikan dan tidak terlalu berorientasi pada latihan kemiliteran. Senada Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Dev Laksono meminta seluruh pihak menunggu hasil pendalaman dan evaluasi yang telah dilakukan pemerintah terhadap insiden tersebut. Pemerintah perlu menghentikan sementara pelaksanaan Latsarmil dan menyusun kembali desain pelatihan yang lebih relevan dengan tugas pengelola koperasi. Menurutnya, materi mengenai manajemen koperasi, tata kelola keuangan, serta pelayanan kepada anggota akan lebih bermanfaat dibandingkan pelatihan fisik yang bersifat militeristik. Berdasarkan data Kementerian Pertahanan, 3 peserta yang meninggal dunia mengikuti pelatihan di 3 lokasi berbeda, yakni Balikpapan, Batu Raja, Sumatera Selatan, dan Jakarta. Pemerintah kini diharapkan segera mengevaluasi pelaksanaan program agar keselamatan peserta tetap menjadi prioritas. Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya kembali menggelar Arsir 2026 atau Arsitektur Student Entrepreneur. Melalui kegiatan ini, mahasiswa didorong untuk mengembangkan kreativitas dan jiwa kewirausahaan melalui berbagai produk dan jasa hasil karya mereka. Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya menggelar Arsir 2026 atau Arsitektur Student Entrepreneur yang dikemas dalam bentuk bazar kewirausahaan mahasiswa. Kegiatan ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menampilkan kreativitas sekaligus mengasah kemampuan berwirausaha melalui berbagai produk yang mereka kembangkan. Pada tahun ini, sekitar 30 stand turut meramaikan kegiatan bazar. Berbagai produk yang ditawarkan mencakup makanan, minuman, barang kreatif, hingga jasa yang dikembangkan berdasarkan minat dan keahlian masing-masing kelompok mahasiswa.
Oke, baik. Iya, tentang Basar Kewirausahaan yang diselenggarakan oleh Departemen Arsitektur, ini sudah yang keempat kalinya gitu ya. Kita mengawali di tahun 2022 dan di tahun ini diselenggarakannya setelah mahasiswa menjalani UAS gitu ya. Jadi harapannya semuanya sudah bebas untuk berkreasi, semuanya bebas untuk menunjukkan kreativitas dan karyanya yang digelar dalam sekitar 30 tenan untuk Arsir 2026 Architecture Student Entrepreneur Basar. Dan saya lihat semangat adik-adik mahasiswa ini luar biasa. Mereka yang kita didik di bangku kuliah yang bukan hanya untuk bisa menjadi seorang arsitek profesional yang berlisensi, kami juga memfasilitasi mereka untuk bisa menjadi akademisi karena kami juga punya prodi S2 untuk mereka melanjutkan studi. Nah, dan yang satu ini yang menarik adalah di profil lulusan kami itu juga ada kami memfasilitasi anak-anak kami alumni Departemen Arsitektur menjadi seorang wirausaha. Jadi mereka tidak lagi akan bergantung di mana mereka bekerja, tapi mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran kewirausahaan yang diberikan kepada mahasiswa arsitektur FTUB. Selain dipersiapkan menjadi arsitektur profesional maupun akademisi, mahasiswa juga didorong untuk memiliki kemampuan menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan secara mandiri. Seorang entrepreneur, seorang wirausaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, kami juga fasilitasi. Jadi ada mata kuliah yang namanya mata kuliah kewirausahaan. Ini di koordinatornya Pak Satya Aditama, ada beberapa tim teaching ya, ada Bu Dr. Novi Sunu, ada Pak Iwan, ada Pak Bu Wasiska. Nah, itu yang mengajari mereka untuk bisa mengembangkan apa minat dan bakat mereka. Mereka yang suka mendesain itu contohnya ada yang bikin tas gitu ya, tas lipat itu didesain sesuai dengan kreativitas mereka. Koordinator kegiatan menjelaskan bahwa bazar ini menghadirkan 4 kategori utama, yaitu makanan, minuman, barang, dan jasa. Selain menjadi sarana praktik kewirausahaan, kegiatan ini juga diharapkan mampu memberikan wawasan baru kepada mahasiswa mengenai peluang berkarya di luar bidang keteknikan. Untuk kegiatan wirausaha Arsir 2026 ini ada 4 kategori, yaitu kategori makanan, kategori minuman, kategori barang, dan jasa. Nah, ini kesemuanya ini disesuaikan dengan minat dan keahlian dari setiap anggotanya. Jadi dibebaskan mana yang mempunyai keahlian, nah itu yang di-expose untuk dibuat kegiatan wirausahanya seperti itu. Mayoritas hampir 50% itu makanan dan minuman ya. Terus kemudian yang jasa itu kurang lebih 25 dan yang barang juga 25. Memang dominasinya lebih banyak ke makanan dan minuman seperti itu. Melalui Arsir 2026, Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Brawijaya berharap mahasiswa tidak hanya memiliki kompetensi akademik dan profesional, tetapi juga mampu berinovasi, berkolaborasi, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan yang dapat bermanfaat di masa depan. Dari Malang, Tim Liputan UB TV melaporkan untuk USM TV. Rapat Kerja Nasional Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum resmi dibuka pada Jumat 19 Juni lalu. Bertempat di Geraha Sanusi Harjadinata, Kampus Dipati Ukur, Bandung, kegiatan diikuti oleh para guru besar perwakilan dari 24 PTNBH se-Indonesia. Pertemuan ini diisi keynote speech dari Mendikti-Saintek Profesor Brian Yuliarto, juga oleh Menteri Transmigrasi, Dr. Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara yang disampaikan secara daring. Agenda kemudian dilanjutkan dengan rapat komisi dan rapat pleno untuk menyusun rekomendasi yang akan dijadikan pedoman kebutuhan strategis. Dalam paparannya, Profesor Brian Yuliarto menghimbau arah kebijakan untuk mewujudkan ekosistem kampus sehat dan aman secara fisik, mental, sosial, dan ekologis. Sementara Dr. Iftitah menegaskan pentingnya para guru besar kontribusi akademisi dalam hilirisasi keilmuan secara praktik di lapangan, guna melahirkan wilayah pertumbuhan baru berbasis kelestarian ekologis. Sebagai tuan rumah, Universitas Padjadjaran sendiri telah mengupayakan hal tersebut.
melalui peningkatan mutu lingkungan akademik serta fasilitas mendukung kesejahteraan sivitas akademika secara berkelanjutan. Program ini diharapkan mampu menjadi wadah kebijakan nyata sebagai solusi atas realitas di pendidikan hingga masyarakat. Iya, yang pasti ada semacam policy brief atau kertas kebijakan. Jadi yang bisa menjadi dasar untuk bisa mengimplementasikan salah satunya kampus sehat ini secara lebih cepat lagi, lebih baik lagi, dan lebih berhasil lagi. Dan nanti mudah-mudahan hasil pertemuan ini bisa kami sampaikan juga ke pemerintah atau ke masyarakat. Tapi lebih penting juga bagi Unpad, ini dapat menjadi masukan yang sangat berharga untuk pengembangan kebijakan-kebijakan di Unpad, khususnya terkait dengan kampus sehat. Selain agenda utama, acara diisi diskusi 4 komisi paralel terkait pengembangan karakter dan jati diri bangsa, pengembangan keilmuan dan pemikiran strategis, pengembangan sumber daya insani, serta pengembangan norma, etika, budaya akademik, dan integritas moral. Rangkaian Rakernas pun diakhiri oleh sidang pleno sekaligus penutupan resmi oleh Ketua MDGP PTNBH. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk QSM TV. Pemirsa, diskusi konstitusi digelar Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI bersama dengan Dewan Profesor Universitas Hasanuddin, membahas evaluasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tak hanya menggelar diskusi, dua lembaga ini memperkuat kerjasama akademik melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Diskusi konstitusi yang diselenggarakan Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI bersama Dewan Profesor Universitas Hasanuddin pada Kamis 18 Juni 2026 bertempat di ruang Senat lantai 2 Gedung Rektorat Kampus Unhas Tamalan Rea. Diskusi itu menjadi ruang akademik untuk menghimpun masukan dan pertukaran pemikiran kritis. Diskusi tersebut membahas evaluasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan kaitannya dengan ketetapan MPR nomor 14 /MPR /1998 yang menjadi pilar utama dalam sistem perekonomian Indonesia. Rektor Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menyebut, jika diskusi tersebut tak hanya membahas pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun juga pengoptimalan sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Pertama, UNAS berbangga, berbahagia, dan berterima kasih Bu Sekjen Majelis Perwakilan Rakyat yang kita cintai bersama, harapan begitu banyak besar kepada MPR. Hari ini tim Komisi Kajian Ketatanegaraan, Pak Taufik, bosnya, ketuanya, dan seluruh anggota-anggota tadi luar biasa telah memberi tantangan kepada para narasumber untuk bagaimana perbaikan usulan untuk pasal 33 yang saya kira kita sudah tahu bersama. Di situ bukan hanya pasal yang kita bahas, tapi juga substansi tentang bagaimana sumber daya alam yang luar biasa ini harus bisa dioptimalkan pemanfaatannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat, tapi jangan lupa juga untuk kemajuan kampus dan juga untuk kebaikan generasi mendatang. Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Taufik Basari menjelaskan, jika komisi yang terdiri dari 60 anggota itu secara bertahap melakukan kajian terhadap pasal-pasal konstitusi, di mana pada tahun 2025 telah mengkaji pasal 1 ayat 2 dan tahun ini berlanjut ke pasal 18A, 18B, serta pasal 33. Baik, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Universitas Hasanuddin yang tadi telah memberikan pokok-pokok pikirannya terkait dengan implementasi dari pasal 33 yang disampaikan oleh para guru besar, dan pemikiran-pemikiran tersebut tentu akan menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi MPR ya untuk melihat ya bagaimana kemudian kita melihat perjalanan dari pasal 33 ini agar mampu untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, dan mudah-mudahan pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh Unhas ini bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia dan maju terus untuk Universitas Hasanuddin. Sementara PLT Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia SEMM menyebut kerjasama yang telah terjalin sebelumnya akan lebih dipererat dengan penandatanganan MOU, diantaranya dengan menggelar diskusi, FGD, atau seminar bersama Unhas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Unhas dan
terima kasih kepada Badan Kajian Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI yang sudah memilih Unhas sebagai kampus dilakukannya diskusi ini. Dari kami sangat bangga kepada Unhas ini, dan di mana nanti kerjasama yang sudah kita jalin sebenarnya sudah lama. Sebelum penandatanganan MOU ini juga kita sudah mulai melakukan kerjasama, tetapi dengan penandatanganan MOU ini kita lebih akan mempererat lagi kerjasama dengan hal-hal lainnya. Jadi mungkin ada diskusi, FGD, atau nanti seminar dan lain-lainnya akan kita bahas dengan Unhas. Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya Dekan Fakultas Hukum Unhas Profesor Dr. Hamzah Halim, yang menegaskan pasal 33 merupakan jantung perekonomian nasional, sehingga tidak boleh ada peraturan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu hadir pula Profesor Dr. Ahmad Ruslan, Profesor Dr. Abdul Razak, dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Mursalim Nohong. Ketua Senat Unhas Profesor Dr. Baharudin Talib menyebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis tidak hanya dalam tridharma, namun juga dalam melahirkan gagasan kritis terkait ketatanegaraan. Dalam kegiatan itu juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU antara Universitas Hasanuddin dan MPR RI yang diwakili oleh PLT Sekretaris Jenderal MPR RI Siti Fauzia SEMM. Dari Makassar, tim liputan Unhas TV melaporkan untuk USM TV. Upaya sosialisasi yang digencarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Kabupaten Blora membuahkan hasil. Ribuan warga memanfaatkan pelayanan pembuatan paspor yang tersebar di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, dan Kabupaten Rembang. Belum genap 1 tahun buka layanan pembuatan paspor, Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Kabupaten Blora terus didatangi warga. Sebanyak 3.231 pemohon paspor dari bulan Januari hingga bulan Juni ini. Pemohon yang datang ke kantor pelayanan imigrasi cukup membawa kartu tanda penduduk dan dokumen asli lebih cepat dan mudah. Selain dipusatkan di Kabupaten Blora, kantor imigrasi juga membuka layanan di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Rembang. Reski Marta Amalia, pemohon paspor, mengaku sangat terbantu dengan adanya pelayanan pembuatan paspor di Kabupaten Blora. Warga tidak lagi harus jauh-jauh datang ke Kabupaten Pati untuk mendapatkan dokumen ke luar negeri. Ia mengetahui adanya kantor imigrasi di Kabupaten Blora melalui unggahan di media sosial. Reski sempat melakukan browsing di medsos terkait alamat kantor imigrasi kelas 1 non-TPI Blora yang muncul melalui pelayanan publik atau MPP Blora. Menurut saya sangat memudahkan sih Pak, apalagi sekarang udah pakai M-Paspor, jadi cuma butuh kayak KTP dan dokumen asli, jadi lebih cepat. Dan imigrasi yang terdekat itu kayak membantu. Sebelumnya kan di Blora kita buatnya di Pati, jadi memudahkan masyarakat. Tanya di Blora, di TikTok ada, di Instagram ada, ataupun kalau di di Google Maps sih belum ada, tapi langsung tulisannya di MPP aja seperti itu. Itu membantu masyarakat, apalagi saya kan di perbatasan antara Grobogan ya, jadi lebih dekat aja Pak di Blora. Untuk mengurusnya, jalannya juga sudah lancar. Imigrasi kelas 1 non-TPI Blora telah melayani sekitar 3.231 pemohon dalam hal permohonan paspor dari bulan Januari hingga bulan Juni 2026. Alhamdulillah antusiasme masyarakat Blora dan sekitarnya dalam melakukan permohonan paspor sangat tinggi, karena ini ada beberapa kegiatan seperti haji, umroh, liburan sekolah, dan juga ada yang mau memulai pendidikan di luar negeri. Kantor Imigrasi Blora, wilayah kerjanya terdiri dari 3 kabupaten, yaitu Blora, Rembang, dan Grobogan. Antusias warga Kabupaten Blora dan kabupaten sekitar untuk mendapatkan paspor sangat tinggi. Rata-rata warga yang datang membuat paspor untuk tujuan wisata lantaran mendekati libur sekolah. Guna menghilangkan kejenuhan pemohon paspor, di dalam ruang pelayanan juga disediakan berbagai minuman kopi, es krim, dan makanan ringan lainnya.
Pemirsa mulai berbisnis distribusi roti dan kue kering sejak 2005. Geliga Purnama, diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia, melayani distribusi ke 21 toko roti dan 14 toko kue di 5 wilayah rute. Bisnis yang nampaknya sederhana, menurut Geliga memerlukan kerja keras karena waktu kerjanya sejak dini hari. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti-roti yang udah mau kadaluarsa itu kita taruh di depan itu. Ya, yang roti yang masih baru-baru itu di belakang. Pola orang-orang belanja yang di sini ya, mereka biasanya ngambil yang paling depan, terus ngambil di tempat yang paling gampang. Memahami pola berbelanja pembeli menjadi salah satu strategi dalam bisnis distribusi roti dan kue kering yang telah dijalankan Geliga Purnama sejak 2005. Ini bisnis kita semacam punya hak distributor dari pabrik roti dan cookies, snack. Jadi kita mendistribusi produk mereka, menjual produk mereka ke toko-toko yang memang sudah menjadi hak distribusi kita di wilayah-wilayah tertentu. Awalnya diaspora Indonesia di Woodbridge, Virginia ini hanya punya satu rute distribusi dengan 6 toko yang dibelinya dari perusahaan pabrik roti. Dalam 5 tahun terakhir, bisnisnya berkembang menjadi 5 rute di negara bagian Virginia dan Maryland, tak jauh dari Washington DC. Seperti misalnya waktu satu rute saya beli itu di tahun 2005 tuh harganya cuma 150.000 pada saat itu. 10 tahun kemudian itu nilainya udah 550.000. Kalau sekarang itu satu rute itu sekitar antara 600.000 sampai 700.000 itu. Dan ini bisnis seperti kita investasi juga. Di samping kita memang setiap minggu kita mendapatkan penghasilan, kita juga itu nilai dari rute kita itu akan semakin bertambah karena setiap tahun itu penjualan kita kan akan terus meningkat. Bersama 4 karyawannya, Geliga melayani distribusi ke 21 toko roti dan 14 toko kue kering. Sebagai pemilik bisnis, ia tetap turun ke lapangan karena kelancaran distribusi setiap rute akan berpengaruh pada besarnya pendapatan. Pembagian keuntungannya secara komisi dari hasil penjualan kita. Komisi itu 20% ya, 20% untuk pihak distributor dan 80% itu untuk pihak pabrik. Per rute itu rata-rata itu sekitar 16.000 satu minggu. $16.000 ya satu minggu. Dan kita dapat 20%. Sementara roti dan kue kering yang tak terjual di toko lantas disumbangkan oleh Geliga ke gereja, bank makanan, dan berbagai komunitas serta kelompok pengajian. Bisnis ini menariknya karena di samping kita berusaha dan mendapatkan keuntungan, juga kita bisa beramal. Lili Bekri Kiswarini adalah wakil pengajian Sakinah yang beranggotakan 70 diaspora Muslim Indonesia di Washington DC dan sekitarnya. Jumlahnya itu nggak terhitung ya. Beliau cuma ngedrop aja sebanyak mungkin, kemudian dari anggota ada yang bawa pulang dengan happy. Walau bisnis ini tampaknya sederhana, tapi setiap pagi, Geliga dan karyawannya sudah harus mulai bekerja sejak jam 3 dini hari. Kerja keras itu modal kita untuk bisa sukses karena pertama itu jam kerja. Jam kerja kita ini orang lagi tidur kita udah di jalan. Kadang itu hujan, kadang itu snow itu kan. Dan kita tetap harus mendelivery semua produk kita. Namun Abdain Wicaksono, diaspora Indonesia yang sudah 3 tahun bekerja untuk perusahaan Geliga, suka pekerjaan ini. Alhamdulillah, ya jadi bosnya Geliga kayak family lah itu juga ya, jadi semuanya baik lancar aja gitu. Ya senang aja gitu dengan kerjaannya. Saat ini ada sekitar 50 jenis roti dan 60 jenis kue kering yang didistribusikan oleh perusahaan Geliga. Dari Chantilly, Virginia, Aryatno Budianto, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.